9 Juli. Nah, kalau hijriahnya 3. Ya, tanggal 1 itu kan hari Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa. Meskipun ada juga yang hari Senin baru tanggal 1. Ya. Karena pakai ru'yat. Jadi hari Senin, kok hari Senin? Iya, Senin. Baru tanggal 1 ya. Nah, salah satu problemnya adalah ada perbedaan kalender atau tanggal ya. Tanggal. Kalau bulannya ya hampir sama. Ya, bulan dan tanggal kan satu paket. Perbedaan tanggal karena adanya penetapan metode yang digunakan yaitu metode ru'yat. Ya, kan memang secara tekstual hadis Rasulullah itu kan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jadi wajar ketika misalnya pernah terjadi kasus juga di zaman Muawiyah. Jadi Ibnu Abbas yang tinggal di Madinah itu berbeda memulai puasa dengan para sahabat yang tinggal di wilayah Syam. Syam itu mana? Palestina. Ya ada Palestina, ada Damaskus, ya atau Suriah itu, kemudian Lebanon, lalu apalagi satunya Yordania. Nah, berbeda. Karena apa? Karena ada yang lebih dahulu melihat. Saya lupa yang mana dulu, yang Madinah atau yang yang Syam dulu ya. Nah, ketika bertemu Ibnu Abbas dengan salah satu sahabat ditanya, kapan kamu puasa? Ya, mereka menjawab, kami sudah puasa hari Sabtu, hari Jumat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kami di sini puasanya hari Sabtu. Loh, kok bisa? Ya karena kami hari Kamis sore itu nggak melihat hilal. Ya, tapi kami di sana melihat, gitu ya, kata sahabat yang ada di situ. Apa nggak cukup dengan ru'yatnya Muawiyah? Nah, Ibnu Abbas mengatakan enggak seperti itu. Kami diajarkan Rasulullah tidak seperti itu. Nah, sehingga terjadi perbedaan. Ya. Itu zaman dahulu sudah ada terjadi perbedaan karena perbedaan wilayah. Karena memang penentuannya melalui ru'yat ya, bukan dengan menggunakan hisab. Nah, tapi di perkembangan zaman ada beberapa ulama yang membolehkan penggunaan ilmu hisab dalam menentukan kalender. Tapi problemnya lagi, meskipun sama-sama hisabnya ternyata beda kriteria, itu juga bisa menyebabkan perbedaan kalender, perbedaan tanggal ya. Kalau di Indonesia misalnya ormas yang pakai hisab itu ada Muhammadiyah dan Persis misalnya ya. Muhammadiyah itu kriterianya pokoknya ketika tanggal 29 ya, bulannya itu sudah di atas ufuk berapapun ketinggiannya, dan meskipun tidak bisa dilihat karena pakai hisab ya, secara hisab bulannya di atas ufuk itu sudah masuk tanggal baru. Nah, sementara Persis itu sama dengan kriteria pemerintah, minimal 3 derajat ketinggiannya. Jadi kalau 2 derajat atau di bawah 3 derajat itu belum masuk tanggal baru. Nah, sementara ormas yang lain, Nahdlatul Ulama misalnya NU, itu mereka mensyaratkan syarat lain. Selain memenuhi kriteria 3 derajat itu harus bisa dilihat. Nah, makanya kemarin bulan Muharram, kalau teman-teman lihat di medsos ya, itu ada pengumuman dari PBNU kalau tidak ada yang berhasil meru'yat bulan Muharram hari Sabtu sore ya, Sabtu sore ketika dilakukan ru'yat itu tidak ada yang melihat. Meskipun bulannya itu hitungannya sudah tinggi 4 derajat lebih, karena tidak ada yang melihat digenapkan jadi 30 hari. Nah, terjadi perbedaan seperti itu. Tapi semua ormas tadi ya, kalau kita bicara ormas itu bisa menerima, semuanya sudah menerima ilmu hisab, tapi karena perbedaan itu maka masih terjadi perbedaan penentuan kalender. Maka tidak heran kalau dalam satu wilayah ya itu bisa beda-beda hari rayanya karena faktor itu tadi. Nah, maka ada beberapa gagasan, dan sebenarnya gagasan ini juga sudah digagas oleh para ulama dahulu. Kalau umat Islam itu kalendernya ya cukup satu saja untuk satu dunia ya. Nah, namanya Ittihadul Mathalik. Jadi dimanapun wilayah umat Islam yang sudah melihat hilal, sudah berhasil melihat hilal, maka seluruh dunia itu ikut ya wilayah tersebut. Nah, ini yang salah satunya yang diusahakan oleh Muhammadiyah, ini mengkampanyekan kalender Islam global gitu ya. Jadi berlaku untuk internasional. Prinsipnya itu 1 hari 1 tanggal. Jadi kalau misalnya kita sekarang hari apa? Selasa. Ya, pokoknya semua seluruh muslim yang sekarang hari Selasa, kan ada juga yang baru hari Rebo ya. Kok baru hari Senin kan sudah ada ya.
Di Amerika itu kan baru hari Senin sekarang ya. Kan selisihnya 24 jam. Nah, kalau hari Senin ya masih hari Senin. Kalau misalnya hari Selasa sekarang tanggal 3 Hijriah berarti seluruh dunia 3 Hijriah. Sehingga umat Islam tidak perlu lagi repot-repot ada perbedaan seperti itu. Nah, meskipun tidak mudah untuk memperjuangkan hal itu. Nah, ini terkait ayat tadi mengenai la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin. Jadi itu ada makna tentang tanggal. Sedangkan kalau kita bicara tentang masjid tadi ya, sudah kita bahas bahwa peran masjid itu sangat penting sekali ya. Bahkan di sini Rasulullah memerintahkan untuk merobohkan Masjid Dirar tadi. Jadi Masjid Dirar itu masjid yang seperti tadi disebutkan sebab nuzul ya. Siapa yang menginisiasi terbentuknya Masjid Dirar? Ya, dia itu orang-orang ya bersama orang-orang munafik ya. Jadi tujuan mereka membuat Masjid Dirar itu untuk memecah belah umat Islam. Ya. Karena orang-orang munafik itu kan punya komunitas dan mereka ingin menjadikan Masjid Dirar itu sebagai markas mereka, gitu ya. Maka Rasulullah ketika tahu niat itu, dari mana beliau tahu? Dikasih tahu oleh siapa? Malaikat Jibril. Maka beliau pun mengatakan jangan sholat di sana, bahkan memerintahkan umat Islam untuk merobohkan masjid tersebut. Karena memang peran masjid sangat penting ya, peran masjid sangat penting sekali dalam dunia Islam ya. Selain tempat untuk beribadah dan beribadah juga itu kan banyak unsur pendidikannya ya. Ibadah sholat jamaah itu kan kita bisa berinteraksi dengan umat Islam yang lain di situ ya. Kemudian ajang berkumpul, dan di masjid itu tidak ada perbedaan status ya. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya ya, mau dia siapapun itu kalau sholat jamaahnya ketinggalan ya dia harus mau di belakang ya. Beda kalau kita undangan ya, biasanya orang-orang penting lahir datangnya kan belakang. Kadang-kadang belakang itu dipersilakan di depan padahal dia dagangnya belakang. Tapi di masjid tidak berlaku seperti itu ya. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang perlu kita perhatikan. Saya harapkan juga teman-teman yang ada di sini ikut berperan memakmurkan masjid, mushola di daerah masing-masing ya. Ya, minimal terlibat di kegiatan-kegiatan yang ada di situ ya. Syukur-syukur kalau bisa menghidupkan kegiatan yang ada di sana, khususnya anak-anak kita ya, anak-anak kita, kaum muda dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu sedikit tambahan dari saya terkait makalah. Mungkin ada sedikit masukan juga. Masukannya semua itu tadi ya. Kalau saya